sebagai di kalangan masyarakat dikenal sebagai tokoh karismatik, penggagas Nahdlatul Wathon, kemudian juga dikenal sebagai bapak madrasah. Bahwa antara agama dengan negara ini seperti satu tarikan napas. Satu tarikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua, dimanapun Anda berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dimudahkan urusannya. Kembali lagi bersama kami Media Nalar, channelnya kaum muda, dalam rangka memperingati Hari Pahlawan Nasional 10 November. Maka pada kesempatan kali ini Media Nalar akan mengajak teman-teman semua untuk mengenal sosok pahlawan nasional yang dikenal oleh masyarakat sebagai pahlawan karismatik yang juga sekaligus diliputi dengan kisah-kisah mistik lah tentunya. Dia seorang ulama dan berasal dari Nusa Tenggara Barat, satu-satunya pahlawan yang berasal dari sana. Nah, di samping saya sudah hadir bersama kita Ustadz Hasan Asyari. Selamat siang Ustadz. Selamat siang ya. Gimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah khair ya, baik. Alhamdulillah. Nah, beliau ini yang akan memandu kita atau menemani kita untuk mengenal sosok pahlawan yang berasal dari NTB. Namanya Kiai Haji Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Abdul Majid. Nah, Ustaz, Media Nalar sudah menyediakan 3 pertanyaan yang akan kita tanyakan sama Ustadz. Sebelum itu saya perkenalkan sedikit, beliau ini karena mungkin masih asing buat teman-teman semua. Beliau ini adalah salah satu pengajar di Sekolah Tinggi Filsafat Islam di Jakarta, sekaligus sebagai pengasuh Pondok Pesantren Sengon, Ustadz ya. Benar sekali. Iya. Jadi dalam rangka memperingati Hari Pahlawan, Ustadz, jadi saya melihat atau tertarik untuk mengenal dan mungkin juga teman-teman pemirsa Media Nalar terkait masalah sosok tokoh yang sangat punya kontribusi besar terhadap bangsa ini. Tidak kecil, bukan hadiah, tidak banyak gagasan-gagasan dan juga bahkan mendirikan salah satu organisasi yang besar juga, Nahdlatul Wathon. Beliau ini dikenal di kalangan masyarakat dikenal sebagai tokoh karismatik, penggagas Nahdlatul Wathon, kemudian juga dikenal sebagai bapak madrasah. Ya, sedikit saya pengen ini, saya suka dia juga, ternyata beliau ini juga merupakan pejuang sekaligus penyair kayaknya kalau nggak salah ya. Jadi saya suka ininya, saya bacakan buat teman-teman semua. Wahai bangsaku, bangkitlah, jangan terlena, dan berjalanlah sepanjang malam. Negeriku, jawab jiwaku adalah tebusan bagimu dari setiap kesesatan. Tetapkanlah keperkasaan itu untuk menggapai cita dan kemenangan. Jadi luar biasa sekali puisi atau syair beliau ini, sangat mendalam. Nah, sekarang kita langsung aja ini ke obrolannya. Nah, kira-kira bagaimana menurut Ustadz terhadap sosok pahlawan ini? Jadi apa kira-kira yang bagaimana di mata Ustadz lah kira-kira sebagai orang yang satu daerah atau satu provinsi sama beliau? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman penonton ya, atau teman-teman yang mengikuti channel Media Nalar. Media Nalar namanya teman-teman semua ya. Terima kasih banyak kepada Bang Rajib yang menginisiasi acara ini dan kemudian mengajak saya untuk sedikit berbagi informasi terkait dengan sosok pahlawan nasional, walaupun ya
kan pemberian pemerintah, ya, para syuhada kita ini, para mujahid, ya, para pejuang kemerdekaan di Republik ini kan sangat banyak ya, yang kemudian setiap tahun melalui proses dan tahapan-tahapan yang panjang ya, aletul panjang untuk menentukan sosoknya apakah pantas dan layak menjadi pahlawan nasional. Beliau adalah Bapak Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid, pendiri NBDI dan organisasi NW, berasal dari Pancor ya, salah satu desa di Lombok Timur. Di situ lahirnya beliau, dan memang sejak kecil berdasarkan penuturan dari keluarga bahwa beliau adalah sosok pribadi yang tekun belajar ya, kemudian memiliki adab dan akhlak yang mulia. Kemudian juga beliau adalah sosok pribadi yang gigih, yang memperjuangkan apa yang beliau yakini itu benar. Terbukti bahwa beliau adalah sosok pribadi yang cerdas itu adalah dengan mendapatkan bintang ya dari setiap mata pelajaran yang beliau ambil atau beliau tempuh dulu di Madrasah Sholatiyah. Bahkan satu-satunya ya anak Sholatiyah zaman itu yang memiliki atau diberikan tugas untuk menjadi penjawab ya kalau ada penilai yang datang dari pemerintah Saudi saat itu untuk menyoal tentang mata pelajaran yang dipelajari di situ, apakah ada yang bertentangan dengan mazhab yang dianut oleh Saudi saat itu ya, Wahabilah kita katakan begitu. Dan beliau sangat pandai dan luar biasa dengan status mahasiswa mewakili para masyayikhnya untuk menjelaskan banyak hal yang sehingga penilai itu melihat Sholatiyah ini bukan ancaman ya, kan begitu. Kedua, beliau juga salah satu yang syahadahnya itu ditulis langsung oleh seorang khotot ya, penulis kaligrafi yang sangat populer, terkenal zaman itu. Nah, inilah bentuk-bentuk apresiasi lembaga pendidikan di mana beliau studi atas kecerdasan dan kepintarannya. Bahkan beliau juga mendapatkan sanjungan dari para guru-gurunya, misalnya seperti dari Syekh Amin Al-Qutbi, lillahi Zainuddin fi fadlihi bi majdihi sami wa fi nublihi. Demi Allah, katanya bahwa Zainuddin itu memiliki kemuliaan yang sangat tinggi dan juga memiliki kecerdasan yang kecerdasan yang melampaui lah teman-teman ya. Beliau merupakan ya keturunan dari raja-raja Selaparang, kerajaan Islam yang ada di Lombok. Ya, itu salah satu hal yang ini ya. Beliau ini kalau kata abang-abang kita di situ itu ya merupakan seperti pelita ya, pelita yang terang benderang atau seperti bintang di atas menara-menara 1000 masjid di Lombok. Kalau boleh diumpamakan, Lombok itu dikenal pulau 1000 masjid ya. Bintangnya itu adalah Syekh Zainuddin. Nah, kira-kira begitulah. Saking luar biasanya beliau ya, memang sejak kecil sudah menunjukkan ya. Iya, menunjukkan keistimewaannya. Nah, saya juga pernah mendapat ini seperti tadi saya katakan bahwa dia cukup diliputi oleh kisah-kisah mistik juga. Jadi saya dapati satu cerita, katanya 3 hari sebelum beliau dilahirkan, ayah beliau ini didatangi oleh 2 wali. Benar. Didatangi oleh 2 wali, nama kedua wali itu namanya Segap. Ya. Kemudian wali ini berpesan untuk memberi nama kepada anaknya ketika lahir nanti tuh Segap. Benar. Cuman kemudian seiring berjalannya waktu karena ya ditambah atau diganti ya. itu. Ya kan, nama kecil beliau Segap ya.
Orang sana bilang segep. Segap. Namanya sebenarnya segap ya, seperti usulan dua waliullah itu dari Maghribi itu yang datang di mimpi orang tuanya beliau. Nanti kalau lahir anakmu kasih nama ini gitu. Sagap sendiri artinya genting. Tapi makna majazinya adalah genting itu atau atap itu kan adalah menaungi, artinya menaungi umat ya. Jadi beliau ini diumpamakan seperti genteng yang menaungi umat ini dari dari hujan, dari atau hal-hal yang kira-kira tidak enaklah buat kondisinya. Ini dia atau bisa juga diandaikan sebagai pengayom lah terhadap masyarakat yang mengayomi. Nah, terkait masalah ini, apa kira-kira warisan yang warisan beliau yang menurut Ustadz ini sangat penting, sangat berarti untuk dipelajari atau diketahui lah setidak-tidaknya oleh generasi bangsa ini. Jadi kita bicara skala nasional karena ini pejuang nasional. Jadi atau kalau misalkan kita mau khususkan, ya wajib atau harus diketahui oleh generasi muda atau pemuda-pemudi yang ada di NTB lah kira-kira. Ya, beliau ini kan salah seorang pahlawan nasional ya. Salah satu tokoh yang diakui negara, ikut terlibat aktif dalam proses kemerdekaan NKRI. Nah, beliau ini salah satu mujahid pejuang yang pemikirannya ini unik ya, pemikiran beliau unik. Beliau mengatakan bahwa antara agama dengan negara ini seperti satu tarikan napas yang tidak bisa dipisahkan. Nah, kemudian ungkapan ini ternyata kemudian menjadi menjadi prinsip berbangsa dan bernegara banyak tokoh-tokoh nasional ya. Iya. Salah satunya kalau disebut di ini ya misalnya kayak Panhar Gonggong misalnya ya, itu banyak terinspirasi kemudian dari cara berpikir Maulana Syekh dalam konsep. Nah, kalau kemudian kita amati juga misalnya dari wasiat renungan masa beliau misalnya, bahwa ya cinta kokoh, cinta teguh pada agama kan, cinta kokoh pada negara. Artinya kecintaan kita itu teguh ya, teguh pada agama, tetapi juga keyakinan kita juga kokoh pada negara kita. Dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Ya, dalam lagu-lagu ya, lirik-lirik lagu beliau itu banyak sekali ya. Indonesia misalnya ya, kayak dia bilang begini nih ya. Indonesia anti romzul ittihadi ya ittihad. Indonesia, kamulah adalah simbol pemersatu. Anti romzul ittihadi ya ittihad. Jadi beliau mengatakan, bahkan tadi sempat dibacakan anti romzul ittihadi ya ittihad. Baru kemudian Sasak Indonesia. Beliau kemudian mengatakan, wahai anak-anak Sasak, wahai anak-anak Sasak, pemuda Sasak yang ada di Lombok sana. Nah, kemudian mengatakan Sasak di Indonesia, bahwa Sasak ini, kita suku ini, nah dalam bingkai kesatuan Republik Indonesia. Kemudian artinya jangan sampai kita mengedepankan kesukuan kita. Suku ini berada dalam bingkai satu lingkaran lah, satu naungan. Ya. Sangat. Ilal amam sirlah tubali, bahkan mengatakan teruslah maju ke depan, jangan pedulikan bahasa orang yang tidak kira-kira mensupport, mendukung untuk kemajuan kita, untuk memajukan Indonesia, jangan didengarkan. Ilal amam sirlah tubali lakin bidaya ittihadi. Bahkan beliau mengatakan, jaminanku ini adalah persatuan. Jadi beliau sekaligus menjaminkan dirinya untuk kesatuan dan keutuhan Republik Indonesia. Maka sangat aneh kalau ada anak-anak
murid katanya ya katanya ini yang mengatakan dirinya menjadi murid Maulana Syekh memiliki cara pandang yang berbeda dengan gurunya, maka dia sudah dipastikan bukan dari murid Maulana Syekh. Karena Maulana Syekh tidak pernah ya memisahkan, membedakan antara agama dengan negara. Tapi dia adalah sebagai tarikan satu napas saja. Dia saling mengisi, kemudian saling menguatkan, saling mendukung. Ya. Itu sangat Pancasila dasar negara kita. Ketuhanan adalah sila yang pertama. Wah, mantap, banyak sekali lah. Beliau seorang seniman ya, jadi seorang seniman yang jelas banget belum mengatakan Pancasila dasar negara kita, bukan Islam sebagai dasar negara kita. Pancasila dasar negara kita. Ketuhanan adalah sila yang pertama dan panjang ke bawah. Nah, ini luar biasa, harus kita pahami benar-benar begitu. Jadi berarti terus ya tadi warisan ya, saya belum sampai pada menjawab itu. Nah, apa warisan? Seperti para ulama-ulama yang lain. Bahwa para ulama kita adalah warasul ilm, mewariskan ilmu, mewariskan adab. Syekh Zainuddin ini adalah seorang ulama, bukan hanya sebagai seorang ulama, beliau juga pernah loh menjadi anggota konstituante ya, MPR sekarang lah ya. Dan kemudian beliau pernah menjadi Amirul Hajj gitu kan, menjadi pemimpin haji para jamaah haji dari Indonesia ke tanah suci Mekah, dan kemudian berkomunikasi dengan banyak ya duta-duta ulama-ulama, bukan hanya Indonesia, yang kelasnya internasional. Sekelas Yasin Al-Fadani Musnidud Dunia juga kan adik kelas beliau ya. Dan warisan inilah yang mewariskan ilmu pengetahuan. Beliau juga seorang dai Allah, seorang dai yang tidak pernah berhenti. Kalau boleh dikatakan zaman itu beliau oleh Tuan Guru Bajang bilang tuh muharrik ya, seorang penggerak. Ya, jadi beliau bukan tipikal guru yang datang menerima murid, tapi beliau guru yang datang jemput murid. Beliau penggerak. Ya. Jadi beliau turun ke desa, dusun dan dasan bahasa beliau itu untuk berdakwah. Jadi hampir waktu beliau, kalau beliau mengatakan usianya sudah diwakafkan ya, seperti matahari lah terbit dari timur dan tenggelam di barat. Seperti itulah hidup beliau untuk agama Allah ya. Jadi perang, dan beliau banyak sekali bukti-bukti sejarah bahwa beliau ini memang ikut mengatur, mendesain, menugaskan muridnya untuk belajar silat, berguru di Kerongkong sana ya. Kemudian untuk menyiapkan diri berperang, bahkan beliau mengirim murid-murid terbaiknya. Ada santrinya dan banyak hal lah. Ini warisan ilmu, warisan akhlak yang luar biasa. Beliau juga seorang sufi ya, seorang sufi yang oleh para guru-guru, termasuk Allah yarham misalnya Tuan Guru Abdul Hanan, guru saya, pernah beliau cerita bahwa waktu kami nyandi dulu, Syekh Zainuddin itu misalnya minta kami makan tuh menggunakan cangkir ya, masak sehari. Satu cangkir tuh masak sehari bagi 3, nggak boleh lebih makannya. Ya ini qalilul akli kan, sedikit makan itu kan akan menyebabkan sedikit minum ya. Sedikit minum itu akan membuat orang juga jadi sedikit istirahat. Karena kalau banyak makan, banyak minum, bawaannya itu tidur mulu Bang Rajib ya. Jadi kemudian puasa, dan belum lagi pola-pola belajar ya yang persis sama dengan para ulama salafus shaleh ya. Kemudian beliau juga ikut memberikan amalan ilmu-ilmu riyadhah yang ini kadang ya untuk tazkiyatun nafs, membersihkan dirinya. Ada banyak sekali ilmu-ilmu yang sifatnya zahir maupun batin yang diberikan oleh beliau kepada murid-muridnya. Nah, tentu ini merupakan jalan panjang beliau ya dalam ya katakanlah ikut mengawal ya, untuk mengisi, menurunkan warisan-warisannya banyak lah. Beliau punya banyak karangan, Hizbun Nahdlatul Wathon, ada wasiat renungan masa, kemudian ada kitab-kitab lainnya. Tentu itu adalah warisan paling berharga selain warisan materi ya. Jadi ya jangan hanya warisan itu ya kayak dipahami aset, tanah, ya kemudian uang. Justru warisan itu adalah warisan pemikiran, ya gagasan. Kalau sang kakek itu misalnya udah berkiprahnya di nasional bahkan internasional, mestinya kan para generasi selanjutnya baik dari zuriat maupun kita ini
itu sudah harus go nasional, go internasional. Jangan lagi lah pada persoalan-persoalan sifatnya apa namanya remeh temeh lah. Ya. Saya kira begitu. Ya. Sangat menarik sekali ya kalau mendengarkan kalau mendengarkan sejarah beliau ya. Banyak pesan-pesan, banyak makna atau banyak hal-hal penting yang sebetulnya sangat bagus sebagai kita ini generasi muda untuk dipelajari, untuk dipahami. Nah, tadi satu kata kunci yang sangat menarik ya, yang disampaikan juga oleh beliau bahwa ini antara Islam dan negara ini tidak dia mau mengandaikan atau mengatakan bahwa ini ada satu tarikan nafas, jadi tidak dipisah-pisahkan. Jadi ini menunjukkan bahwa betapa nasionalisnya, besarnya jiwa nasionalisnya beliau ini. Benar, luar biasa. Iya, mungkin sekian untuk kali ini, karena kalau mau bicara lebih panjang kayaknya kalau misalkan mau diulas semua kisah beliau ini. Panjang banget. Jadi mungkin jadi untuk teman-teman media nalar dimanapun Anda berada yang sedang menyaksikan podcast ini, podcastnya Media Nalar, jadi kalau mau memahami lebih lanjut atau mau mengenal lebih lanjut, silakan akses karya-karyanya atau biografi beliau. Nah, karena kalau misalkan kita mau mengulas panjang lebar nggak bakal selesai kayaknya dalam waktu 1 jam 2 jam bahkan ya panjang lah pokoknya. Nah, jadi ini hanya sebagai sebuah pengantar untuk memperkenalkan teman-teman semua terhadap salah satu tokoh yang sangat karismatik, punya andil besar dalam perjuangan bangsa ini, dan memiliki karya-karya tentunya, gagasan-gagasan dan seterusnya. Oke, terima kasih banyak Ustadz atas waktunya. Semoga di lain waktu kita masih bisa bertemu dan membicarakan hal-hal yang diharapkan bisa lebih bermanfaat lagi, misalkan, atau hal yang lebih yang bisa mungkin kita lanjut lagi bicara soal salah satu khusus ajaran beliau misalkan untuk generasi selanjutnya. Ya, mudah-mudahan ya. Amin. Amin. Oke, mungkin sekian saya akhiri percakapan kali ini. Terima kasih banyak sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain waktu. Jangan lupa bahagia.